Salam War on Drugs. Bertemu lagi dengan Bang Wawan di Tekaci, Temu Kawan BNNK Cimahi. Tekaci, kalau hari ini saya tidak bertemu seorang yang inspiratif dan bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi Anda kalian teman-teman di seluruh Indonesia ataupun di BNN Kota Cimahi. Hadir saat ini seorang ibu cantik, ibu Haja, yaitu Ibu Novi Widyastuti MPD. Beliau adalah seorang dosen prodi pendidikan masyarakat di IKIP Siliwangi Cimahi. Halo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya takutnya ngomong assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Ibu Novi. Saat ini kita akan membahas sedikit tentang permasalahan-permasalahan atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Karena memang ibu dosen ini dari prodi pendidikan masyarakat. Ya, Bu Novi, ya. Atau teteh atau ibu mengingat bang? Ya, berarti ibu boleh teteh mah nggak? Enggak ya, teteh lah, teteh tadi ya. Teteh, nah ini kita dari BNN pernah melakukan sebuah survei di tahun 2021 sudah terbit bahwa BNN surveinya adalah penyalahgunaan narkotika itu meningkat dari 1,80 tahun 2019 menjadi 1,95. Dan yang membagongkan, itu adalah dari jenis kelamin sekarang yang tertinggi adalah perempuan. Dan yang jadi masalah lagi, yang tertinggi adalah IRT yang tidak bekerja dari sisi pekerjaan. Kira-kira menurut Teh Novi gimana? Ya, yang namanya survei itu udah valid ya datanya ya. Betul. Dan memang cukup mencengangkan ya. Ternyata angka tertinggi adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar maksudnya ya. Karena kayaknya nanti saya bakalan dihujat oleh ibu rumah tangga. Ketika dibilang ibu rumah tangga nggak bekerja gitu. Itu nanti akan ramai sekali gitu karena siapa bilang ibu rumah tangga tidak bekerja? Maksudnya ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar. Tidak mencari nafkah begitu ya. Oke, kalau kita lihat lagi, kita melihat dari data, kemudian kita lihat lagi, dirunut lagi lah ya, seperti apa sebetulnya seorang ibu rumah tangga gitu. Jadi kalau kita lihat aktivitas mereka itu, jadi sangat wajar ketika memang angka tersebut menunjukkan sangat tinggi. Karena aktivitas sebagai ibu rumah tangga itu bukan aktivitas yang biasa, aktivitas yang luar biasa, bahkan 24 jam bekerja tanpa istirahat bahkan gitu ya, dan mengerjakan hal-hal lain itu secara multitasking. Jadi terbayang nggak sih selama 24 jam tanpa bantuan, misalnya karena suami bekerja di luar, mengerjakan pekerjaan, kemudian ketika suami datang, suami langsung tanya uangnya dipakai apa aja. Atau dari tadi ngapain aja, ini rumah acak-acakan. Nah, jadi ternyata memang tingkat stres itu akan lebih tinggi pada ibu yang diam di rumah. Maksudnya bukan diam, ibu rumah tangga yang tidak bekerja keluar. Dan apalagi survei ini saya lihat 2021 ya. Ya, saat pandemi. Betul, saat pandemi juga penelitian mengungkapkan bukan hanya meningkat angka pernikahan, ternyata perceraian pun meningkat. Perceraian meningkat karena tidak semua keluarga itu terbiasa hidup bersama selama 24 jam. Ketika pandemi dipaksa kan? Karena bukan sukarela ya, dipaksa untuk hidup bersama selama 24 jam. Yang biasanya hanya menyiapkan sarapan untuk suami, kemudian suaminya berangkat, nah si ibu bisa mengerjakan yang lain. Sekarang makan pagi, makan siang, makan sore. Jadi selain ngurus anak, ngurus suami juga. Belum perintah-perintahnya ya. Nah, kopi. Bapak kan sebagai suami juga. Kopi. Nah, terus makan siang itu teh nggak disediain, kadang minta ibu lagi ngurus anak. Betul. Jadi instruksinya akan lebih banyak gitu ketika masa pandemi itu tingkat stres lebih meningkat. Lebih meningkat. Apalagi yang tipe-tipe keluarga yang biasa long distance relationship ya, marriage itu mereka terbiasa tidak bertemu. Jadi settingan mindset mereka sudah pada arah
selama seminggu saya bertemu 3 hari. Jadi 3 hari itu berkualitas. Misalnya itu hanya Sabtu Minggu. Jadi kerja di mana PJKA katanya. Tahu Pak PJKA apa? Apa itu nggak tahu. Pulang Jumat kembali Ahad. Oh iya. Nah, kalau biasa pola seperti itu pasti akan sangat tidak terbiasa dengan hidup bersama selama 24 jam. Apalagi ini yang WFH. Apalagi nggak taunya bukan di WFH, langsung dirumahkan. Betul. Udah nggak menghasilkan, minta rokok lagi. Ya, betul. Ternyata di sebagian penelitian juga menyebutkan kalau perempuan itu titik ujian terberat adalah ketika ekonomi paling di titik terendah. Titik terendah. Ya. Ujiannya tertinggi di perempuan itu. Kalau laki-laki adalah ujiannya ketika di titik ekonomi paling tinggi. Ikut paling tinggi Yeah. ujiannya ya. Ya. Kemana-mana ya. Ya, jadi enak. nah itu menimbulkan kesetresan pada rumah tangga. Jadi memang jadi mau tinggi stres, mau rendah stres ya istri ya. Bisa nggak gitu ya? Betul. Iya dong jadi ya. ketika ekonomi tinggi stres karena stres suaminya stres. Suaminya stres. Ya, itu bisa begitu. Bisa. Jadi ketika pandemi suami tidak bekerja, kemudian pekerjaan istri bertambah, aktivitasnya lebih kompleks. Kemudian suami yang tidak terbiasa bantu pekerjaan rumah kan, itu juga stres melihat. Iya betul. Melihat pekerjaan. Biasanya, ya artinya kalau misalnya suami hanya fokus bekerja dan tidak bisa membantu rumah tangga, ketika dirumahkan dia cuma ngangkat kaki. Iya betul. Mereka tetap dengan posisi di tempat bekerjanya. Iya. Gitu. Suami yang misalnya punya jabatan lah di tempat bekerjanya, ya datang ke rumah ya seolah-olah dia pengennya nggak mau diganggu. Betul. Itu pekerjaannya. Jadi sebenarnya perempuan berat juga ya pekerjaannya ya. Betul. Berarti betul bukan tidak bekerja. Bukan. Mereka itu bekerja. Bahkan tidak digaji. Tidak digaji. 24 jam. Betul. Tidak digaji dengan sewajar, maksudnya sepantasnya lah. Jadi kalau dihitung berapa sih gaji, kalau menggaji asisten rumah tangga untuk nyetrika, berapa sih bayar laundry per kilo? Nah, apakah itu diganti ke istri? Enggak. Iya betul. Saya terasa begini Bu, saya terasa bahwa kalau dalam bekerja itu masih ada main bersama teman. Jadi perempuan misalnya saya punya rekan kerja perempuan, ya dia kan sudah tidak diganggu oleh anaknya. Yang kedua dia bisa jalan makan siang, ngobrol kemana-mana gitu ya. Makanya orang ibu-ibu itu atau perempuan itu malah lebih senang bekerja dan bekerja di luar daripada di rumah. Padahal nuloba dosa sama pekerjaan di luar ya. Betul. Yang banyak pahala adalah pekerjaan di luar. Menimbulkan fitnah sebetulnya. Perempuan keluar itu gitu. Termasuk saya hari ini juga keluar dari rumah. Tapi diniatkan. Sebenarnya saya jadi Bu Nopi. Betul ya. Jadi diniatkan pokoknya selama niatnya baik karena Allah aja gitu ya, dipermudah insya Allah. Dan direstui oleh suami gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau suami udah nggak ridho ya saya di rumah aja. Betul. Gitu. Siap Bu. Begitu. Nah itu ya berarti betul bahwa ini jadi kalau bicara dengan masalah ibu berarti masuknya adalah ke keluarga. Betul. Berarti di mana ketahanan keluarga ini penting di dalam sebuah keluarga kecil gitu ya. Nah kira-kira Bu nih, saya pengen tanya nih bahwa bagaimana dari sisi teori atau praktisi ya tentang keluarga ini supaya dia bisa bertahan dalam masa pandemik ini. Ya walaupun dia ekonominya turun, terus sekarang semua dirumahkan, di era digital semua gunakan HP. Bagaimana dia bisa bertahan? Apalagi permasalahannya adalah penyalahgunaan narkoba meningkat. Kenapa? Karena stres banyak. Orang-orang kita itu kebanyakan kalau udah sakit itu pengennya langsung obat. Iya, betul. Ya, bukannya healing gitu loh ya. Healing kayak apa kayak gitu ya. Ngelama atau jalan-jalan apa enggak langsung obat supaya dia ini. Nah, kira-kira pengennya instan. Betul. Nah, kayak mie instan aja langsung kan laku kan? Laku. Karena bikin penyakit ya. Betul. Nah ini kira-kira gimana nih keluarga? Oke, jadi kalau kita tarik lagi ke definisi keluarga ya adalah tempat yang pertama dan utama di mana manusia hidup ya. Ketika lahir kan yang pertama ditemui adalah keluarga. Bapak pertama lahir lihat siapa Pak? Nggak lihat, saya nggak tahu. Oh nggak lihat. Saya cuma lihat orang tua. Kebanyakan bilangnya saya lihat ibu. Padahal ibunya nggak lihat ya. Yang dia lihat mungkin bidan ya atau bapaknya gitu kan. Nah
ternyata lingkungan pertama dan utama adalah keluarga. Jadi kalau keluarganya baik, kehidupan di masyarakatnya juga akan baik. Jadi fondasi utama adalah kehidupan keluarganya harus baik dulu. Dan sekarang siapa sih yang menjadi fondasi yang paling penting adalah agama sih pertama. Betul. Ya. Jadi kalau keluarga landasannya bukan agama, spiritualnya kan ya. susah. Ya, betul. Cuma di Indonesia ini memang yang memasukkan keterlibatan agama di dalam keluarga. Betul. Kalau luar negeri itu kayaknya nggak pernah ya gitu ya. Ada nggak sih spiritual tuh nggak masuk kayaknya biasanya? Nggak masuk biasanya. Tapi ya nanti kita main-main keluar aja. Iya ya. Ke Jerman katanya lagi rame di Jerman katanya. Ya di Jerman itu semua boleh ya. Boleh ya. Iya. Karena kalau kita lihat di sini juga lebih boleh. Lebih boleh ya. Di mana ada motor parkir trotoar, coba Pak. Iya ya. Jadi lebih enak ya. Lebih bebas ya. Nyetop angkot, nyetop bis di mana aja. Indonesia negara nggak usah ke Jerman jauh-jauh. Nah, itu ngomongin yang lain, itu podcast lain. Itu yang lagi viral. Iya. Jadi memang keluarga yang kunci ketahanan keluarga adalah pertama agama. Jadi kalau pegangannya agama, insya Allah kondisi seperti apapun larinya adalah ke Tuhan lagi gitu. Sehingga agama apapun ya. Agama apapun, betul. Jadi kembalikan lagi pada Tuhan. Gitu. Sehingga kalau fondasi itu sudah kuat, mereka akan siap menerima berbagai goncangan termasuk pandemi gitu. Tadi kan ketika pandemi suami harus tinggal di rumah, terus seperti apa? Kalau dasarnya agama kan kembali lagi ketika kita melayani istri, melayani suami kan itu juga masuk dalam pahala. Berarti ladang pahala saya makin banyak nih hari ini. Kalau lihatnya agama. Betul. Jadi fondasi pertama adalah di keluarga. Bahkan saya pernah ada satu ucapan yang itu diingat terus gitu ketika masih kecil padahal, tapi ternyata itu nempel. Jadi ketahanan keluarga itu jangan dikira anak masih kecil itu dia nggak menyimak atau nggak nangkap memori dan nangkap apapun yang diucapkan orang tua. Ternyata hanya satu kalimat yang bilang ini, pokoknya mah kalau Neng sampai hamil di luar nikah mau aku anak, dan itu kan nempel sampai dewasa gitu. Padahal kan hanya satu kalimat yang mungkin diucapkan juga sebegitunya aja diucapkan gitu, tapi ternyata di anak itu nempel dan itu yang menjadi fondasi. Termasuk sekarang penyalahgunaan narkoba. Kalau fondasi itu ditetapkan dalam keluarga menjadi sebuah kesepakatan bersama gitu ya. Ketika bagaimana menghadapi orang luar itu kan perlu dibicarakan seperti itu. Orang tua terlibat dalam perkembangan anak. Bukan hanya ibu, tapi ayah juga terlibat. Berarti itu bagian dari pendidikan di keluarga. Pendidikan dalam keluarga. Keluarga bisa menyampaikan secara langsung ya orang tua ya Bu ya. Betul. Karena memang betul itu salah satunya tadi bicarakan bagaimana dia berinteraksi dengan orang luar. Iya. Karena kebanyakan Indonesia ini saya melihat terlalu someyah. Iya, betul. Segala sesuatunya teh mangga, pasti nggak taunya dititipin hal-hal yang tidak benar. Betul. Nggak taunya ketangkep padahal mah terlalu baik, terlalu percaya. Nah, itu memang. Jadi sekarang serba salah ya. Kita mau nggak percaya dibilang sombong. Gitu. Terus ketika kita terlalu percaya, kita yang dibohongin gitu kan. Nah, itu yang harus diajarkan, diterapkan pada anak-anak. Bagaimana dia mengantisipasi siapa saja yang boleh dia maksudnya berbicara boleh sama siapa aja. Kemudian ketika mendapatkan barang atau dititipin barang harus jelas barangnya apa segala macam gitu. Jadi memang pengaruh luar itu sangat besar ya pengaruhnya bagi perkembangan terutama anak. Jadi beberapa ada penelitian yang saya lakukan juga mengenai model jarak. Sebetulnya awalnya dibuat itu model jarak prinsipnya cuma 3. Jadi bagaimana pendidikan keluarga itu yang satu dia harus menimbulkan jarak. Maksudnya menimbulkan jarak apa sih? Menimbulkan jarak antara anak dengan pihak luar. Nah, kemudian yang kedua menciptakan jarak. Ya. Bagaimana jarak itu diciptakan? Tadi menghilangkan jarak. Yang pertama apa sih? Menghilangkan jarak. Oke, yang pertama menghilangkan jarak antara anggota keluarga. Maksudnya, jadi antara ibu, anak, ayah nggak boleh ada jarak. Harus lekat. Nah, harus melekat. Kemudian yang kedua harus membuat jarak dengan pihak luar. Membuat jarak. Iya, betul. Jadi nggak boleh terlalu
terlalu jor-joran ya. gitu, misalnya tuh orang walaupun baru sama kenal. saudara gitu ya. Betul. ya. Karena sekarang apalagi yang anak-anak itu yang pengincar anak-anak tuh pedofil juga kan, kita nggak pernah tahu ternyata orang dekat. Orang dekat ya. Jadi nggak bisa sepercaya itu sekarang Ya, karena nggak kelihatan secara langsung ya bagaimana apakah mereka punya kesana atau misalnya ada niat lain gitu kan. Nah itu juga kita harus buat jarak antara anak dengan pihak luar. Siapa yang melakukan itu ya? Keluarga. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana memberikan layanan tanpa jarak. Tanpa jarak. Jadi kalau orang-orang tua yang justru di daerah-daerah yang sulit untuk menjangkau, saya mau konsultasi kemana sih? Ya. Nah jadi melalui model jarak ini, bagaimana kita menciptakan layanan konsultasi yang tanpa jarak secara online ya sesuaikan dengan kebutuhan lah. Kalau mereka nggak punya Zoom ya jangan paksa pakai Zoom gitu ya. Kan WA sudah punya. WA udah pada punya kan. Ya. Nah, mau di daerah-daerah juga udah gunakan WA. Gunakan WhatsApp dulu. Nah, mereka konsultasi siapa ya? Saya punya masalah nih atau betul. saya stres nih tapi kemana gitu. Nah, kita coba membuat layanan itu gitu dengan sekarang masih dibangun juga aplikasinya. Namanya Samping Kebat. Jadi sistem aplikasi. Samping itu sarung. Samping tuh kayak samping kebat, samping yang batik gitu. Oh, batik. Kalau zaman dulu dipakai buat mas kawin. Oh, kepanjangannya apa tuh? Ada samping kebat itu sistem aplikasi pendampingan keluarga hebat. Biasanya bisa diintegrasikan ya. Kekaci ya. Nah, ini Samping Kebat. Jadi awalnya memang itu dicetuskan juga ketika pelatihan fasilitator pendidikan keluarga. Waktu itu sebagai rencana tindak lanjut ya. Kan biasa ya pelatih OT kita ada rencana tindak lanjut apa yang mau dibuat. Nah waktu itu spontan aja gitu karena dari berbagai daerah, berbagai kota. Saya perwakilan kota Cimahi ya pasti pakai bahasa Sunda dan istilah-istilah Sunda lah, kearifan lokal. Apa ya? Samping Kebat gitu. Samping Kebat akhirnya itu sudah dicetuskan dan mudah-mudahan sekarang sudah tahap pembangunan aplikasinya, mudah-mudahan bisa. Berarti BNN bisa masuk ke situ ya? Bisa masuk, bisa banget. Betul, karena kan konsultasi ini betul penting Bu. Betul. Karena orang stres kalau tidak ada pendampingan, ya kalau misalnya ada sahabat lebih bagus. Betul. Kalau misalnya tidak ada sahabat, tidak ada teman, ya kita bisa bantu kita mereka. Jadi sahabat bagi mereka ya. Supaya minimal tidak terjerumus dengan obat-obatannya. Jadi memang kalau pendampingan ini lebih kepada upaya preventif gitu ya. Karena kalau yang sudah menjadi pengguna gitu ya. Nah itu kan sudah pengobatan. Nah itu mungkin bagian yang lain lah gitu ya. Kalau edukasi kan jatuhnya memang ke preventif ya, upaya pencegahan. Bagaimana kita mencegah yang lain agar tidak sampai terjerumus gitu. Karena angka yang perlu dicegah itu jauh lebih besar kan. Nah jadi kita fokus ke yang yang sudah terjerumus mas silahkan bagian yang lain tolong diobatin gitu ya, direhab dan segala macam. Bagian dari edukasi adalah kita mencegah. Wow ya, siap-siap Samping Kebat akan diambil oleh BNNK Cimahi. Ada sebagai salah satu bentuk upaya konsultasi membantu masyarakat supaya mereka tidak terlibat, langsung ngobrol dengan Samping Kebat. Oke, berarti Bu, ada lagi nih masalah keluarga ini, bagaimana yang tertinggi juga ini masalah perceraian. Jadi tertinggi juga. Perceraian dampaknya adalah ke anak-anak. Ke anak-anak juga. Yang akhirnya stres, yang menggunakan lagi. Iya, akhirnya gitu ya. Jadi anak stres sekarang lihat orang tuanya stres. Lihat orang tuanya stres. Nah, gimana ini mengurangi tingkat perceraian keluarga ini? Ya tadi lah. Kalau semua kembali ke agama, insya Allah aman ya. Aman. Tapi kita lihat lagi. Tapi agama kadang dengan logika dan emosi kalah juga. Iya itu berarti agamanya nggak pas. Jadi maksudnya mempelajari agamanya berarti belum tuntas. Nah kalau memang ketika misalnya orang tua bercerai, kenapa sampai tingkat perceraian tinggi juga ya tadi ya. Tidak semua keluarga siap dengan kehidupan bersama selama 24 jam, 7 hari seminggu gitu ya. Belum siap gitu, dan stres meningkat ketika orang tidak mampu mengelola stresnya, yaitu adalah perceraian. Kemudian namanya ibu atau perempuan itu kan punya kebutuhan bicara ya, 20.000 kata per hari, berbeda dengan laki-laki itu hanya 7.000 rata-rata lah ya, 7.000 kata per hari. Sedangkan ketika di rumah mereka si perempuan kalau nggak mengeluarkan 20.000 kata per hari,
itu stresnya Stres ya. meningkat. Jadi kudu banyak ibu siap-siap laki-laki ya dengerin para istri itu kalau mau ngomong itu ya itu karena harus mengeluarkan 20.000. Ya makanya saya sering bilang, ibu kalau ibu punya masalah curhat sama suami gitu. Kenapa? Suami itu yang nggak pernah comel. Kalau ibu curhat apapun, beda ibu curhat ke tetangga comel gitu. Ya. Kalau ke suami nggak akan comel, Pak. Ah, Kenapa? Cuma 7.000 itu bukan? Bukan. Apa? Karena pada dasarnya mereka tidak mendengar. Tidak mendengarkan ya. Yang penting Matanya fokus ke istri, terlihat menyimak, ya, itu udah bikin senang. Udah bikin senang. Nah berarti juga harus diberikan edukasi juga kepada para suami, para laki-laki. Makanya kalau parenting dengerin aja. Iya, nggak usah parenting dibales. itu nggak boleh sendiri. Iya, nggak boleh Nanti sendiri. urus anak itu tugas orang tua, bukan ibu saja atau ayah saja. Iya, orang tua Ada juga lagi. dong. Iya kan, Iya. bikinnya berdua, urusnya berdua. Berdua dong. Gitu, makanya Nggak jadi seperti, euy. harus. Ya, jadi betul. Intinya kalau ibarat keluarga itu madrasah, berarti ibu itu gurunya, anak itu muridnya, dan ayah adalah kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah di sekolah langsung ngajar ke anak nggak? Enggak dong. Jarang ya, Jarang. kecuali kalau gurunya nggak masuk, Ya. biasanya kepala sekolah masuk kelas. Nah, berarti apa yang perlu dilakukan kepala sekolah? Ngapain tuh kepala sekolah? Membina Ya, gurunya kan? gurunya, betul. Membina gurunya, membahagiakan gurunya. Nanti gurunya ngajarnya juga bahagia. Ya. Jadi kuncinya Jadi kuncinya kesana. kepala sekolah membagikan gurunya, gajinya harus gede ya. Gajinya terus gede. Katanya gini, ada selentingannya bilang gini, kenapa sih istri-istri di Indosiar itu sabar-sabar? Ya. Karena mereka dibayar. Ya. Ya intinya gitulah. Tapi sebetulnya perempuan itu nggak melulu masalah materi uang ya. betul. Jadi sederhana lah, cukup ketika bicara didengar. Ketika keluh kesah dengerin aja, nggak usah dibales-bales Ya. apa gitu. Hai para lelaki, dengarkan juragan. Baik, tadi kita sudah ini ke keluarga, kemudian ini dampaknya tadi ke remaja. Ya betul. Nah sekarang bagaimana nih Bu tentang remaja dalam era digital? Ya, Karena kan oke udah semuanya udah aman, terkondisikan dalam arti orang tuanya bahagia semua. Keluarga bagus lah Keluarga ya. bagus lah semua ya. Nah tapi sekarang masalahnya era digital masuk. Di luar. Yang tadinya nggak punya HP, Ya. kita punya menerapkan ibu bapaknya tidak boleh menggunakan HP sampai umur sekian. Ya. Tiba-tiba pemerintah bilang pakai HP, Beda ya belajar online segala macam. Tiba akhirnya kan. Iya. Dan masalahnya pada saat dia menggunakan HP tidak hanya untuk Zoom, tapi kan jari bermain. Jari bermain. Dan kita tidak tahu apa yang mereka lihat. Betul. Di dalam kamar dan malah lebih banyak di kamar. Betul. Jadinya tidak berkomunikasi dengan kita. Nah ini gimana nih Bu untuk Ya. dalam remaja di dalam era digitalisasi ini apa yang harus orang tua lakukan dan apa yang harus remaja ingat atau pahami? Oke, yang perlu kita sepakati dulu ya, bahwa remaja adalah generasi digital. Mereka generasi yang lahir saat digital. Ya, jadi dunia sudah serba digital dan mereka lahir. Betul. Jadi Dan dari pada kecil. saat sebelum lahir juga dia sudah dilihat secara digital. Betul. Oh itu anak Iya, saya juga nah, perlu. mukanya udah Dulu kan nggak ada, nggak dia. ada. Dulu nggak ada, yang- cuma gerak, Ya, lonjol betul. gitu dia ada. Sekarang pakai TV Sekarang udah semua. ada kelihatan wujud apa Iya, wajahnya oh, itu 4G ya, nah, pakai 4G. Nah itu juga menunjukkan memang generasi, jadi remaja sekarang adalah generasi digital. Beda dengan bapak saya gitu iya. ya. Kita adalah generasi yang memang imigran digital, bukan digital langsung. Karena kita lahir bukan di zaman digital Betul, kan bukan. gitu. Betul. Tapi kita harus masuk ke era digital. Kita pindah gitu. Iya. Kita imigran. Nah itu yang perlu kita pahami. Kita nggak boleh melepaskan anak-anak dari digitalisasi justru. Nggak boleh lepas boleh. juga, ya. Karena kehidupan dia lahir saat masa digital. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pengawasan, mengontrol gitu. Terus semua dengan kesepakatan. Apalagi remaja. Remaja sudah paham ya. Jadi nggak boleh kita secara langsung nggak boleh pegang handphone gitu. Ya, orang tua nggak boleh sebut kayak gitu ya? Nggak boleh, karena melarang langsung total mereka nggak kenal handphone, nggak pegang handphone, itu sama aja membuat anak menjadi terasing di lingkungannya. Jadi teman-temannya pegang handphone, dia ngerasa nanti akan kesulitan dalam bergaul. Iya, Tapi bagaimana handphone gitu, gadget itu menjadi sebuah sarana yang bisa mengarahkan anak pada yang positif. Jadi kesepakatan itu perlu dibangun di awal. Jadi apakah
ini HP mama, jadi kamu hanya pinjam. Ya. Kalau pinjam nggak tiap hari, gitu. Betul, betul. Kemudian kalau pinjam juga kan ada waktunya, Ya. gitu. Nah itu disepakati bersama. Harus gitu. disepakati. Jadi Ya. nggak bisa bahkan sekarang kan anak-anak lebih cerdas ya. Jadi dibandingkan sama orang tua, anak lebih tahu cara pakai, bahkan banyak orang tua yang jadinya dibohongin sama anak gitu. Instagramnya dikunci gitu ya, nggak bisa dilihat gitu. Nah orang tua harus lebih pintar lagi. Makanya kalau di model pendampingan keluarga itu salah satu materinya juga kita masukkan bagaimana orang tua paham mengenai digital gitu. Jadi satu ada tadi kesepakatan ya. Kesepakatan. Dan yang kedua adalah pemahaman orang tua terhadap digitalisasi. Iya. Jangan dibodohin sama anak-anak. Jangan dibilang jangan pakai handphone karena ibunya nggak ngerti Ya, gitu, misalnya ngerti. gitu. Ya. Jadi justru didampingi ketika anak nonton, ya orang tua tahu tontonannya apa. Contohnya apa? Nah, dan jadi kita yang berusaha masuk ke dunia anak. Dan yang kebanyakan orang tua ini nggak tahu ya, cuma survei observasi orang tua ketika anaknya masih SD gitu ya, mereka masih mengantar gitu kan, menyiapkan semua. Nah ketika SMP masuk remaja, sekolah pergi sendiri, jadi mulai kok malah bebas gitu. Padahal pengaruh luarnya lebih banyak saat remaja. Nah ini yang perlu kita ubah lagi gitu mindsetnya, bahwa ketika masuk remaja orang tuh harus lebih tapi dengan cara yang smooth lah. Maksudnya kita nggak bisa nih buka handphonenya, jadi perjanjiannya juga kita tadi, handphone boleh dipinjam tapi nggak dikunci ya. Nah boleh, atau dia punya handphone juga jangan dikunci. Iya. Nah ya, tapi sebaiknya sih nggak dikasih, tapi dipinjamkan. Jadi tapi kebanyakan juga dikasih Bu, karena kan masalahnya orang tua punya ini sendiri ya, dengan pekerjaannya segala macam. Maksudnya walaupun handphone terpisah, tapi dia bilang ini punya mama, ini kamu hanya pinjam. Nah itu yang edukasi yang itu yang harus. Jam berapa harus sudah dikembalikan. Betul. Jadi jangan dipikirkan ke anak itu bahwa ini adalah miliknya dia. Betul. Ini miliknya orang tua dan kamu cuma dipinjamkan. Iya betul. Itu betul, saya salah berarti. Karena saya ngebeliin buat anak, berarti bukan begitu, itu punya kita orang tua, bahwa nih saya pinjamkan untuk sekolah. Jadi akan terkonsepnya tuh di dirinya itu bahwa bisa kan pinjam, saya nggak punya hak sepenuhnya nih terhadap handphone ini dan harus saya jaga juga. Iya. Dan harusnya semua digituin ya pinjam ya. Iya. Memang itu banyak komputer itu nih pinjam siapa pinjemnya ya mama pinjemnya. Bahkan kalau pernah ikut parentingnya Abah Ihsan itu kan mereka di rumahnya juga ada asisten rumah tangga. Nah anak-anaknya itu diharuskan untuk, maksudnya gini, anak-anak nggak boleh ada satu anak pun yang menyuruh asisten rumah tangga. Nggak boleh, lakukan semua sendiri. Meskipun ada asisten rumah tangga yang masak misalnya, yang beres-beres, tapi nggak boleh anak-anak menyuruh langsung, minta tolong atau nyuruh, apalagi nyuruh gitu, minta tolong pun jangan. Karena apa, yang bayar ayah, katanya gitu. Yang bayar mereka adalah ayah. Kamu lakukan sendiri, upayakan sendiri. Kalaupun misalnya kalau mau nyuruh lu bayar gitu ya. Ya, kalau mau bayar, gitu. Nah bayar. Kemudian kalau misalnya memang susah banget, udah ini banget baru, dan itu pun harus minta tolong, kan nyuruh. Nah itu tuh benar juga ya. Saya baru masuk ya dia. Baru masuk. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Lumayan ini nih. 2 SKS ini ya. Jadi itu di dalam era digital kita memang ada konsep itu yang kita harus bisa lakukan ya, bahwa anak-anak yang kita didik itu konsepnya adalah bukan milik dia ya. Betul. Jadi semua pinjam ini milik Tuhan lah. Betul. Terus ada yang anak pernah nih bertetangga kita ada biasa kan kalau di rumah main, terus kita ada makanan kita kasih ya. Nah anak ini kebetulan ternyata ibunya adalah psikolog gitu ya, ibunya psikolog, dan dia nggak pernah mau makan makanan yang kita kasih di rumah. Selalu dia pas udah dikasih, misalkan pernah kasih kue yang mungkin dia biasa makan juga gitu, dikasih kue terus dia bilang, bentar aku pulang dulu, ngomong dulu ke mamahnya, ma aku dikasih ini. Jadi boleh atau enggak itu dia selalu bilang dulu. Jadi dia, nah itu juga kan itu kontrol diri itu bagus tuh. Menyiapkan anak ketika dimanapun, apalagi orang yang nggak dia kenal, yang dia kenal pun orang tua sudah menerapkan itu. Karena memang kejadian kok tentang penyalahgunaan narkoba ini, orang Indonesia itu senang yang gratis.
Iya. Ya kan? Non gratis Betul. mau diincar. Nah. Padahal belum tentu ya, terutama makanan ya, yang gratis itu halal. Betul. Ya. Tiba-tiba nggak taunya di dalamnya ada obat, ada Iya. apa yang akhirnya menjadi kecanduan. Betul. Nah, konsep ini cukup baik dikarenakan jadi dia tidak akan mengambil sekaligus, aduh ini saya dapat uang gratis langsung dimakan. Tanya dulu orang tua ya, ini boleh atau tidak. Terus dikenalkan logo halal. Kenalkan logo halal. Betul. Anak kalau jajan cari ada nggak logo halalnya? Ya. Jangan langsung nggak boleh coklat, nggak boleh permen, nggak boleh es krim. Nah, misalnya gitu ya. Tapi kan sekarang makanan yang lain pun banyak nih yang mulai masuk tanpa ada logo halal. Ya, masalahnya kan sekarang cilok ya. Nah, yang bakso, nah kayak gitu-gitu juga kemarin kan udah pernah dapat. Nah, pendidikan masyarakat itu dulu saya pernah bikin program itu, tapi belum gol ya. Belum Programnya yaitu pendidikan karakter bagi pedagang jajanan. Pedagang jajanan. Jadi konsepnya kayaknya next podcast Ya, aja iya, kalau itu podcast rahasia ya. rahasia. Nah, ada podcast selanjutnya ya, ya. itu ya tadi karena menyangkut ini gimana jajanan-jajanan begitu Ya. harus seperti Siapa apa. Nah, menyikapi berarti kan ya. kita nggak boleh sampai lolos tuh jajan Ya. itu juga bisa dimasukin sama Betul. hal-hal yang negatif Benar. tadi. Jadi beberapa upaya ya kita di pendidikan masyarakat juga memperhatikan nih, mengedukasi masyarakat itu kan bukan yang bisa sekolah aja Ya. justru ya. Betul. Nah, mereka juga perlu diedukasi, tapi siapa yang wajib mengedukasi? Nah, ini juga jadi PR buat Permas. Iya. Gitu. Dan buat kita semua juga nih, BNN juga jadi PR nih ya. Banyak konsep-konsep baru dari Bu Novi nih, alhamdulillah kita bisa harus terapkan. Nah, kemudian Bu Novi ini kan udah beberapa kita keterlibatan ya dalam programnya BNN. Ya. Dari konsep-konsep yang Bu Novi lihat, apakah BNN sudah bagus untuk pelaksanaan untuk ke masyarakatnya atau bagaimana Bu? Bisa minta coba arahan, mudah-mudahan masukan bagi kami, mudah-mudahan konsep yang ditelurkan oleh BNN itu bisa berkembang dan bisa berguna untuk masyarakat. Ya. Karena ini uang masyarakat Ya, Bu, yang kita harus serahkan betul. lagi ke masyarakat. Kita harus berikan yang terbaik untuk masyarakat. Iya. Kira-kira gimana program-program BNN? Oke, ya alhamdulillah. Jadi terima kasih juga Ya. sebelumnya karena ternyata IKIP Siliwangi ini mulai dilibatkan ya beberapa tahun kebelakang ini sudah dilibatkan dalam mengedukasi masyarakat, terutama Kota Cimahi ya, masyarakat Kota Cimahi. Dan terima kasih juga saya jadi ikut terlibat pada kegiatan ini, mungkin karena tadi ya jurusannya prodi pendidikan masyarakat, kemudian selain Penmas juga ada prodi bimbingan konseling juga, karena memang terkait dengan bagaimana sih psikologi dari orang-orang yang memang menyalahgunakan narkoba gitu. Nah, dari program yang ada sih ini cukup keren banget gitu, bahkan ya keren banget karena melibatkan berbagai unsur yang ada, tidak bekerja sendiri. Betul. Karena sekarang itu zamannya bukan kompetitif tapi kolaboratif. Gitu. Nah, jadi bukan lagi pengen menang sendiri, tapi justru bekerja sama ini sangat penting. Karena dan itu meringankan juga Bu. Betul. Saya juga capek kalau sendiri terus. Iya. Ada Bu Novi kan agak ringan. Iya, cie gitu ya. Nah, jadi keterlibatan dunia pendidikan, perguruan tinggi jadi jangan sampai perguruan tinggi melakukan penelitian sendiri gitu ya. Penerapannya di mana? Bingung gitu. Nah, sekarang ada kerjasama dengan BNN, hasil penelitian bisa diterapkan, konsepnya seperti apa, penerapannya kerjasama. Jadi kayak vokasi gitu ya sekarang ya, bahasanya vokasi. Gitu, vokasi. Jadi keterlibatan berbagai unsur ini sangat baik. Nah, cuma ketika mungkin selama ini masih membidik remaja-remaja yang di sekolah, nah ini juga mungkin masukannya ditambah deh gitu untuk yang kedepannya. Justru mereka di lembaga, jangan hanya sekolah tapi justru luar sekolahnya. Jadi seperti pendidikan non formal yang lain kayak di PKBM, karena mereka juga melayani masyarakat yang putus sekolah. Justru yang berdasarkan data penelitian juga yang remaja putus sekolah itu tingkat kriminalitasnya, tingkat kenakalan remajanya lebih tinggi karena berarti ternyata ada ya Bu ya. Ya, remaja itu tidak hanya yang ada di sekolah SD sampai SMA. Ada juga yang namanya PKBM. Ya, orang-orang yang mungkin putus sekolah dan tidak bisa membiayai adanya sekolah PKBM. Itu pun kita sebenarnya harus masuk sih. Harus masuk situ juga Pak. Jadi
Karena tadi, jadi kerentanan kenakalan remaja termasuk pada penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya anak-anak yang di sekolah. Betul. Itu justru anak-anak yang putus sekolah yang dilayani di PKBM itu pun perlu kita layani. Jadi malahan mereka di sana nggak ada guru BK, guru ya? Betul, nggak ada guru mata pelajaran. Jadi guru satu mata guru pelajaran ada sih, ada guru mata pelajaran ada. Cuma yang khusus menangani ya tadi guru BK, mungkin beberapa sudah ada, mungkin ada yang melibatkan lah guru BK. Tapi banyak juga yang masih belum ada. Jadi hanya pada tatanan life skill sama kognitifnya yang dikembangkan di PKBM. Tapi tadi mungkin ke motivasi belajar belum optimal karena mungkin tadi belum melibatkan ya. Nah sekarang BNN punya program ini ya sebaiknya sih ada masuk ya mungkin jadi pendidikan kita kan nggak cuma pendidikan formal, ada pendidikan non formal dan keluarga kan yang formal. Jadi 3 jalur ini juga sangat perlu dilibatkan. Nah keluarga kan sudah dilibatkan tuh, sekolah juga formal sudah, non formal ya. Tinggal itu yang kita libatkan, termasuk di dalamnya yang non formal juga kayak pondok pesantren. Ya, sudah masuk pondok pesantren. Nah, ya, seperti itulah dilibatkan. Jadi programnya udah keren banget. Dari kampus juga sekarang akhirnya kan kebermanfaatannya lebih terasa di masyarakat gitu. Dan dari sisi akademi dan praktek sudah nyambung ya Bu ya. Betul. Kan kita anggap akademisi cuma teori doang. Ini juga praktek doang gitu. Sekarang teori dan praktek akhirnya bertemu. Jadi kayak tali kasih gitu ya, 10 tahun nggak ketemu. Sekarang akhirnya bertemu lagi. Iya. Nah itu kita berbincang lumayan lama juga nih ya dengan Ibu Novi, dan alhamdulillah banyak masukan-masukan yang kita bisa terapkan nanti di kemudian hari, dan kita coba untuk menjadi prioritas kita juga, karena betul sekali tidak hanya formal, karena kita memang banyak kan sekolah dasarnya adalah apakah di SMP atau SMA, tapi kan ada batasannya adalah umur. Nah PKBM ternyata bisa masuk. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bu Novi. Ya karena gini kita akan terus lagi bekerja sama dengan IKIP Siliwangi. Ada beberapa kegiatan kita lakukan, termasuk ikotan tentang masalah teman sebaya, kemudian juga keluarga. Ini kita akan kerjasama terus dengan akademisi agar kolaborasi ini meningkat, dan rumah pentahelik yang sudah dibuatkan oleh BNK Cimahi akan terasa dan dirasakan oleh masyarakat semuanya. Baik, demikian podcast Tekaci pada saat ini. Dan Tekaci kalau kalian tidak mensubscribe YouTube-nya, channelnya BN Kota Cimahi, dan mudah-mudahan terus kita bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Wawan, salam sehat tanpa narkoba.